Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan studi lengkap dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Dalam mempelajari kitab Ulangan, kita telah mencapai pasal 19 dan pasal 20. Dalam episode hari ini kita akan berbicara tentang kota perlindungan, 6 kota perlindungan, dan kita akan berbicara tentang kesaksian dan saksi, dan kita akan berbicara tentang hukum perang dan kondisi mereka yang pergi ketika mereka berperang. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kami yang telah hadir di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang Dr. Halo Esam. saudara Ayat, Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Terima kasih, dan juga para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Esam, sekali lagi, dia menyebutkan kota-kota perlindungan. Jadi saya akan membaca beberapa ayat dan kembali untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah-daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk kau duduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya, misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati. Maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu. Karena jauhnya perjalanan menangkapnya dan membunuhnya, padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati. Karena ia tidak membenci dia sebelumnya, itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian, 3 kota haruslah kau khususkan. Dan jika Tuhan telah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu, apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu dan hutang darah melekat kepadamu. Dr. Esam, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tujuan dari kota perlindungan. Dan kita telah mempelajari hal ini sebelumnya, tetapi dia memberitahu kita 3 kota, dan 6 kota. Mohon ingatkan kami tentang tempat dari 6 kota dan nama mereka dan arti simbolis dari nama mereka. Dia berbicara di sini tentang kota-kota yang ada di dalam negeri. Sebelum itu ada 3 kota di sisi timur Sungai Yordan. Timur Yordan. Kota-kota di dalam negeri yaitu Kedes, Sikhem, dan Hebron. Kedes berarti berdedikasi dan itu dalam suku Naftali. Sikhem dalam suku Efraim. Dan Sikhem berarti bahu atau kekuatan. Dan Hebron dalam suku Yehuda dan itu berarti persekutuan. Dan saya percaya bahwa kota-kota perlindungan dibangun di atas hal-hal ini, atas dasar persekutuan satu sama lain. Oleh karena itu, kita tidak ingin ada yang mati. Dan ingin keadilan ditegakkan. Dan untuk dilaksanakan bahkan jika dengan paksa. Jadi kesetiaan kepada Tuhan dan miliknya ditunjukkan dalam makna-makna ini yang saya yakini berperan besar. Sebelum itu ada 3 kota lain yaitu Bezer dan Ramot dan Golan. Di arah Kota-kota timur ini Yordan. berada di arah timur dari Yordania. Hal yang luar biasa adalah
Di bagian telah Anda baca, Tuhan memberitahu mereka, ketika Anda masuk ke negeri itu, jadi pikiran Tuhan terhadap mereka jauh lebih besar dari ini. Jadi ketika Tuhan memperluas wilayah Anda, jika Anda memperlakukan perintah dan tinggal di negeri ini dan Tuhan memperluas wilayah Anda, dia berkata, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu. Tapi ini tidak terjadi. Ya, Ini menunjukkan bahwa manusia di bawah hukum, bahkan apa yang disebut kota perlindungan tidak selesai. Semua apa yang disebut berkat, bahkan untuk perlindungan hukum tidak selesai sampai akhir karena mereka tidak taat. jadi saya membayangkan dari janji ini bahwa semua negeri di mana orang akan tinggal, Tuhan telah menyisihkan 3 kota untuk mereka di sebelah barat Yordan. Benar. Jadi ketika Tuhan memberitahu mereka bahwa dia akan memperbesar wilayah mereka sehingga mereka akan menambahkan 3 kota lagi, seolah Tuhan memberi mereka ruang ganda lagi. Jadi Tuhan ingin memberkati 100%. Bunga sebesar 100%. Ketika membagi negeri, dia memberitahu mereka bahwa perbatasan Anda dari Efrat dan mereka tidak Mereka tidak mencapai bisa menikmati perbatasan. negeri. Mereka tidak akan pernah mencapai perbatasan yang Tuhan tetapkan mengenai negeri yang akan mereka miliki, dan ini tidak akan terjadi kecuali dalam pemerintahan 1000 tahun. Ya, dalam pemerintahan 1000 tahun, perdamaian akan menang di seluruh dunia sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar benar. laut. Saya ingin menanggapi ayat 14. Ia mengatakan, janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Apa arti ayat ini? Arti dari ayat ini seperti yang mungkin telah disebutkan sebelumnya, bahwa Tuhan mengetahui keserakahan sifat manusia. Ada batas untuk negeri. Mereka pada dasarnya memiliki negeri di dalam batasannya, dan perbatasan ini disebut landmark atau batas tanah. Landmark adalah perbatasan, jadi seorang bisa datang di malam hari dan melihat tanda itu, lalu menggeser landmark tanpa kehadiran sesamanya. Mengambil dari milik pusaka sesamanya. Mengambil dari milik pusaka sesamanya, dan sama seperti Tuhan memelihara kehidupan di kota-kota perlindungan. Dalam ayat ini, Tuhan peduli menjaga harta karena Ia yang memberikannya. Karena Tuhan telah membagi tanah itu dengan undian, siapa yang akan mengambilnya, berapa banyak yang diambilnya, dan perbatasan ditetapkan pada Benar. zaman Yosua. Jadi inilah pembagian ilahi. Saya tidak berhak untuk menghindar mencoba untuk mengambil yang Tuhan tidak berikan pada saya, terutama jika ini milik sesama saya. Jadi karena Tuhan Oke. mengetahui kecenderungan ini, Dia menetapkan hukuman ini. Jangan mengingini milik sesamamu. Jangan Jika mengingini saya milik ingin belajar sesamamu. pelajaran praktis bagi kita sebelum kita rehat, terkadang ada orang yang mengganggu privasi orang lain, menggeser batas tanah. Jadi Anda menemukan seseorang yang mengganggu privasi orang lain dan menyerang hak mereka. Tentu saja dia tidak hanya berbicara tentang menyerang uang atau harta benda, tetapi privasi dan rahasia. Dan Anda menemukan seseorang memberikan dirinya hak untuk mencampuri privasi orang lain, dan dia memfitnah orang. Dapatkah saya mengandalkan ayat ini untuk nasihat? Saya dapat menerapkannya juga begitu banyak nasihat, tetapi mungkin yang Anda katakan, terkadang orang berpura-pura memiliki apa yang tidak dimiliki orang lain, terutama informasi. Jadi dia memfitnah orang dan menambahkan informasi seolah ia tahu segalanya, sehingga terkadang kecenderungan manusia Ya, membuat kita menyimpang dari fakta dengan cara yang unik, cara yang menakutkan. Jadi kita dapat menggunakan, janganlah menggeser batas tanah sesamamu, untuk tidak menciptakan atau menambah pelanggaran, atau menambahkan harta. Bahkan, izinkan saya berkata, jangan tambahkan pujian. benar. Oleh karena itu, jangan mengurangi darinya atau menambahnya. Ini bukan urusan kita. Bisa kita menerapkan secara praktis? Ya, kita bisa. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam ayat 15, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Jika saksi ini setia dan jujur dan dapat dipercaya, mengapa harus ada 2? Mengapa perkara itu tidak disangsikan? Mengapa saksi ini harus setia dan jujur? Mengapa mempertimbangkan faktor manusia? Silakan. Kenapa harus ada 2 saksi? Saya akan mengatakan apa yang saya mengerti, bahwa Tuhan mempertimbangkan faktor manusia Kelemahan manusia. dan mempertimbangkan kelupaan dan kelemahan manusia. Ada banyak hal yang dilupakan oleh ingatan kita dan hal sekilas yang terlewat. Jadi karena Tuhan mengetahui semua hal ini, jadi untuk alasan ini, Tuhan berfirman harus ada lebih dari satu pikiran, lebih dari satu memori, lebih dari satu pendapat, lebih dari satu mata untuk berbagi dalam kesaksian, maka mereka terapkan ini. Hal kedua, kesaksian ini akan menghasilkan atau mencabut hukuman. Jadi hal itu mungkin
Mengikuti penghukuman dan penghukuman bukanlah hal mudah. Ketika ia bicara tentang kota-kota perlindungan misalnya, ia berkata, maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik jikalau ternyata benar dan sudah pasti, maka Tuhan memastikan segala yang berhubungan dengan hukuman sehingga tidak ada kemungkinan mengenai kesalahan yang akan terjadi. Ya, kisah ini juga memberi kita petunjuk untuk memahami sifat dari keempat Injil. Beberapa mujizat disebutkan dalam Matius dan Injil lainnya. Ketika dalam Matius misalnya, ia berfokus pada 2 orang buta. Dia mengatakan bahwa Tuhan bertemu dengan Dia dua bertemu dua orang orang buta, buta. tapi Injil lain mengatakan 1 orang buta. Satu. Apakah 1 atau kedua? Kita Ya. tahu bahwa Matius menulis kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi Dua percaya saksi. bahwa melalui 2 saksi setiap kata dapat ditegakkan. Jadi masalah kita tentang perintah ini menjelaskan kepada kita mengapa dalam beberapa Injil ia menyebutkan 2. Itu benar tentang 2 kesaksian, tapi saya paham bahwa bahkan bagi kita dalam perjanjian baru misalnya, ketika Tuhan berbicara dalam Matius 18, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi saya percaya bahwa itu adalah prinsip umum. Memang benar bahwa orang-orang Yahudi menerapkannya karena mereka memilikinya dalam teks hukum, tapi saya pikir ini prinsip umum yang baik dalam segala transaksi manusia. Jangan memahami perkataan dari 1 orang Benar. dalam 1 waktu. Harus ada lebih dari 1 bukti untuk membuktikan kebenaran dari 1 Untuk hal atau yang lain. mengkonfirmasi cerita, untuk Tepat. mengkonfirmasi kebenaran. Baik, terima kasih. Untuk melengkapi khotbah ini, ia berbicara tentang saksi-saksi palsu. Tepat. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, imam-imam dan hakim-hakim yang ada. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata bahwa saksi itu adalah seorang saksi dusta, dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus Lakukan memperlakukannya padanya. sebagaimana ia bermaksud memperlakukan Ya. saudaranya. Ini adalah saksi dusta. Apa yang terjadi di kayu salib? Apakah tidak ada saksi dusta? Apa yang mereka lakukan kepada Kristus dan apa yang tidak dilakukan Kristus kepada mereka? Adalah aneh yang kita baca tentang orang-orang yang harus menegakkan keadilan, dan Salomo mengatakan ini dalam kitab pengkhotbah bahwa salah satu hal aneh di dunia adalah di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Ya. Bukankah kita membaca sebelumnya tentang imam dan raja yang tugasnya menegakkan keadilan, orang-orang ini gagal. Imam dan raja yang seharusnya menegakkan keadilan di pasal-pasal sebelumnya gagal lebih dari sekali saat di mana sebagian besar kesaksian dusta digunakan dalam penghakiman dan mereka mengeluarkan putusan yang tidak adil dan penyaliban Kristus. Baik Hanas maupun Kayafas sangat aneh. Mereka mencari saksi dusta dan mereka tidak dapat menemukan saksi dusta, dan ketika kata-kata saksi dusta tidak setuju, apa yang mereka lakukan? Mereka menghakimi Kristus dan membebaskan mereka Tepatnya dengan mereka menyatakan bahwa mereka membebaskannya tidak dan bersalah. menghakimi Kristus. Mereka Kemudian, melanggar hukum ini. yang duduk untuk mengadili yang tahu bahwa dia tidak bersalah terus berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun di dalamnya. Pilatus. Dia tahu bahwa dia tidak bersalah dan tahu orang lain yang akan dilepaskan, dan dia menanyakan, siapa yang kau ingin aku lepaskan untukmu? Apakah Anda membuat orang memilih siapa yang akan dikutuk? Ini pertama kalinya saya melihat penghakiman di mana hakim membiarkan orang memilih siapa yang tidak bersalah dan siapa yang bersalah. Ini adalah seorang yang ditangkap dan semua bukti tentang dia bahwa dia harus dihukum. Dan yang lain mereka serahkan karena iri, dan Anda memiliki semua bukti bahwa dia tidak bersalah, menyatakan yang bersalah, dan bertanya siapa harus dilepaskan, siapa yang harus diadili. Kita belum pernah melihat ini sebelumnya. Itulah sebabnya semua ketidakadilan dan semua vonis yang tidak adil dan semua kegagalan dari orang-orang yang seharusnya menegakkan keadilan ditunjukkan di kayu salib Kristus. Salib Kristus mengungkapkan kerusakan hati manusia. Itu mengungkapkan kerusakan agama. Penampilan luar agama itu mengungkapkan kerusakan keadilan Benar. Romawi. Sebelumnya mereka adalah orang yang tidak bersalah. Bagaimanapun mereka mengutuk dia untuk disalibkan, hal itu mengungkapkan kerusakan tetapi juga mengungkapkan hati Tuhan. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya Dan ia ditindas dan tidak membuka mulutnya. Ada satu ayat yang sebenarnya banyak kali diulang-ulang. Tapi saya ingin tahu makna spiritualnya. Dikatakan, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Banyak orang seolah mengatakan, kamu melihat mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang artinya, Anda ambil mata saya ambil mata Anda. Anda patahkan gigi saya patahkan gigi Anda. Apakah ini konsep yang disajikan oleh Alkitab dalam firman ini? Jika ini adalah konsepnya dan dijalankan selama 1 minggu, semua orang tidak hanya akan kehilangan 1 mata, tapi kedua matanya akan lepas dan mereka mencari mata ketiga untuk siapa yang dilepas. akan menjalankan? Anda akan menemukan semua orang berjalan buta dan berjalan dengan gigi patah. Siapa yang akan melaksanakan penghakiman atas penjahat?
Kita berbicara di episode sebelumnya bahwa mereka yang melaksanakan penghakiman harus ditetapkan oleh Tuhan. Artinya, dalam susunan Hakim. kedudukan dalam kehidupan ini yang telah ditetapkan Benar. Allah, para hakim, saya telah memberi Anda contoh. Saya ulangi, tidak masuk akal jika saya yang dirugikan di jalan dan dipermalukan dan dirampok. Mereka merampok saya. Dan saya menahan perampok itu. Apa hak saya untuk menghakiminya? Tidak, bukan hak saya. Ada otoritas untuk menghakiminya. Itu bukan urusan saya. Oleh karena itu, tunduk pada otoritas sangat penting. Itulah pokok otoritas posisional. Oke. Tapi kita melihat firman Tuhan, misalnya dalam khotbah di bukit. Khotbah yang memukau banyak orang, dan saya berharap mereka tidak hanya kagum, tapi tunduk padanya. Karena dikagumi oleh sesuatu, itu tidak berharga. Tapi bagaimana menjalani hidup ini yang berharga? Kamu telah mendengarkan firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, berkata tentang apa? Aku akan berkata kepadamu sesuatu yang aneh. Siapapun yang menampar pipi kananmu. Tepat, saya katakan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saya pikir ini adalah hal yang luar biasa, yang menunjukkan kepada kita standar kekristenan yang sangat tinggi. Dan itu tidak berarti bahwa orang tersebut akan menjadi keset, karena Tuhan tidak akan berdiam diri dan menertawakan. Tuhan tahu betul bagaimana menghentikan hal-hal dalam batas-batas mereka. Karena sebenarnya ketika Kristus mengatakan itu, dia sedang berbicara tentang situasi baru bagi manusia yang akan mengambil kuasa untuk memungkinkan dia untuk memberikan pipi yang lain dan Benar. mampu memaafkan musuhnya dan juga mengasihi musuhnya. Dan dapat menawarkan bantuan kepada orang lain. Tetapi sebagai manusia di bawah hukum, dia adalah Dia orang ingin berdosa. hukum ini dikenakan Ya. pada orang lain, tapi tidak kepadanya. Ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi saya ingin melakukannya pada orang lain, tapi tidak ingin terjadi pada saya. Tapi penting mengatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah untuk para hakim. Tepat. Hakim adalah orang yang menilai jika seseorang terluka untuk diberi ganti rugi. Jika seseorang Tepat. dirugikan, dia menggantinya. Bukan orang yang dirugikan membalas dendam untuk dirinya sendiri. Kata-kata ini Tepat. untuk para hakim. Benar. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Perang membutuhkan prajurit dan komandan perang, jadi apa yang harus dilakukan imam dalam peperangan? Silakan Dr. Esam. Apa yang membuat imam terlibat di sini adalah mereka memasuki pertempuran Tuhan, dan karena mereka Ya. berperang dalamnya, instruksi yang akan mereka ikut diberikan oleh siapa dan apa karakteristik mereka. Kata-kata yang datang setelahnya, apa yang akan mereka lakukan terhadap orang-orang yang mereka lawan. Ini adalah instruksi ilahi dan mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan instruksi ilahi. Karena sebab bibir seorang imam melihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, para imam itu bertanggung jawab untuk menyampaikan instruksi ilahi. Hal kedua adalah bahwa sebenarnya peperangan butuh bantuan. Dia akan berbicara tentang peperangan dan akan membebaskan beberapa orang, tapi peperangan ini membutuhkan bantuan dan bantuan ini bukan manusia karena berkali-kali jumlah mereka lebih kecil dan yang melawan mereka sangat banyak. Itu sebabnya mereka membutuhkan bantuan. Seperti yang kita tahu siapa yang membantu? Bantuan selalu ditawarkan oleh imam atau imam kepala, adalah tugasnya menawarkannya dan dia menawarkan bantuan. Dan dalam banyak pertempuran para pemimpin, yang keluar adalah para imam, bukan hanya para pejuang. Baik, kita berbicara dalam pandangan perjanjian baru. Apa sifat dari peperangan dan konflik rohani? Umat Allah memiliki musuh yang terlihat oleh mata mereka sendiri. Musuh yang dikenal, mereka akan masuk untuk memilih sebuah negeri. Tapi sekarang dalam pandangan perjanjian baru, apakah kita bermusuhan dengan manusia? Apakah kita bermusuhan dengan orang-orang? Siapa musuhnya? Apa sifat peperangan itu? Apakah kita memiliki senjata di tangan kita? Dan apa sifat dari senjata ini? Tentunya kita sedang dalam peperangan. Dan setiap orang harus menjadi seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius, prajurit yang baik, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Apakah ada musuh? Ya, ada musuh dan mereka datang kepada kita dan beberapa ada dalam diri kita. Selalu ada musuh dalam kehidupan rohani kita. Dan sebenarnya tidak ada hari berlalu tanpa peperangan. Tidak ada hari berlalu tanpa gangguan. Oleh karena itu kita akan berada dalam peperangan. Tapi teks Alkitabiah jelas karena senjata kita dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Kita tidak berada dalam peperangan, di mana kita semua memegang pedang dan perisai dan tombak. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah.
Kita mengatakan setiap sesat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kangkauan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, menawan segala pikiran, Dan dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini adalah senjata? Ya, ini adalah senjatanya. Rasul Paulus dalam Efesus 6 memberitahu kita bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi dengan siapa? Dengan yang tidak terlihat. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Apakah ada penguasa? Ya, melawan roh jahat di udara. Jadi apakah ada penguasa dan ada orang yang melawan kita? Ya, saya percaya Oke. ada. Ketentuan ilahi dan senjata ilahi yang Paulus tunjukkan dalam Efesus pasal yang ke-6. Mulai dari berikat pinggangkan kebenaran sampai kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dia menampilkan tujuh senjata yang luar biasa yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Baik, jadi peperangan ini adalah peperangan rohani dan senjata ini adalah senjata rohani dan musuh ini adalah musuh rohani. Dan Spiritual, kita mereka tidak tidak memiliki terlihat. permusuhan dengan orang-orang. Anda telah menghubungkan antara pergi berperang dan kehadiran para imam. Anda katakan mereka tak butuh pemimpin militer tetapi imam untuk memberitahu mereka apa pendapat Tuhan. Siapakah imam besar atau imam yang membantu kita sekarang dalam peperangan rohani agar kita tidak jatuh dalam perangkap dan tidak jatuh dalam godaan? Kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Ini adalah teks Alkitabiah. Jadi Kristus ada di surga, perlu diketahui dia ada untuk kita sangat penting untuk berhubungan dengan Kristus, imam besar, dan untuk memahami bahwa kita lemah. Untuk menghadapi hari, setiap hari ketika kita keluar aplikasi rohani, kita sangat miskin dan lemah dalam menghadapi situasi yang paling sederhana. Sangat mungkin seseorang mengucapkan sepatah kata saat saya berjalan yang memprovokasi saya dan memicu hal-hal di dalam diri saya. Ini adalah peperangan. Sangat mungkin bahwa seseorang menghina saya, sangat mungkin bahwa pikiran muncul pada saya, mungkin tergoda untuk keinginan jahat. Semua ini adalah peperangan. Apa yang harus saya lakukan dengan mereka? Ada seorang di atas saya harus melihat kepadanya, dan selama saya melihat padanya, pertolongan akan datang. Ada analogi dalam perjanjian lama di kitab Keluaran pasal 17, ada perang, benar? Ya, Kemudian Musa berkata, tatanan imamat belum ditetapkan, kepada Yosua, pilihlah orang-orang baik kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Alkitab mengatakan hal yang sangat baik. Yosua dan orang-orang sedang berperang, Musa naik ke gunung dan Hur, dan Harun bersamanya menopang tangannya. Dan Alkitab mengatakan bahwa peperangan sedang berlangsung, tapi kemenangan tergantung pada orang yang duduk di atas gunung. Setiap kali Musa mengangkat tangannya, kata orang-orang menjadi apa? orang-orang menang. Setiap kali Musa menurunkan tangannya, orang-orang dikalahkan. Jadi bagaimana kisah Musa? Ya, ada seseorang di atas. Setiap kali kita melihat kepadanya. Kemenangan tergantung pada pertolongan yang datang darinya. Kristuslah yang akan memutuskan Tepatnya peperangan terus berlanjut. Dan Roh Kudus mendiami kita, tapi Kristus yang di surga memberikan semua pertolongan selama kita terhubung dengan Kristus di surga, selama kita menaklukkan. Saya ingin tanggapan terakhir dari Anda tentang ayat 5 sampai ayat 9. Siapa yang tidak memenuhi syarat untuk pergi berperang? Dikatakan, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Jelas bahwa ada orang yang tidak bisa pergi berperang. Kami mendengar tentang mereka sekarang. Mohon beritahukan apa makna rohaninya. Juga dalam kedua Timotius 2, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nomor 1, Ya. nomor 2 ada yang namanya perang hukum. Jika ada yang bertanding, dia bersaing sesuai aturan. Dia dinobatkan. Jadi hasilnya baik, di sini dia berbicara tentang orang-orang yang berpikiran ganda dan memiliki pekerjaan ganda. Pikiran mereka tidak pikiran perang, tapi pikiran mereka sibuk dengan hal lain. Ada hal dalam entitas manusia yang menepati hati, sehingga ketika hal-hal ini menempati hati, ini akan membuat kemampuan mereka memberi pada Tuhan dalam peperangan jadi sangat terbatas, dan ini akan mengorbankan peperangan, menyebabkan kekalahan. Ya. Jadi ketika dia berbicara misalnya tentang seorang pria yang bangun rumah baru dan tidak mendedikasikannya, apa isinya? Ini adalah pria ambisius. Dia ingin maju. Jadi orang seperti ini ambisi mengambil entitasnya. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berperang? Dia harus pulang.
Orang yang menanam kebun anggur dan belum makannya, kita tahu bahwa kebun anggur itu merujuk pada kesenangan di dunia. Seseorang yang sibuk cari kesenangan dunia dan dari keduniawian, dari ambisi dan hubungan duniawi, mata air duniawi baginya adalah hal utama. Jadi dia berbicara di sini tentang jenis orang tertentu. Jenis orang ini tersebar, berpikiran ganda. Ketika orang itu berpikiran ganda, dia sama sekali tidak cocok dalam peperangan rohani. Tapi sebelum dia mengatakan itu, dia mengatakan hal yang sangat penting. Dia akan berbicara tentang orang-orang yang takut, tetapi ia mengatakan kepada mereka, jangan takut karena Tuhan Allahmu bersamamu. Orang yang memiliki dorongan ini, Anda akan menemukan pekerjaan dalam satu cara. Tetapi orang yang berpikiran ganda, saya percaya pekerjaannya tidak akan dengan peperangan. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Tuhan memberkati. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Ada saksi-saksi dusta pada zaman Kristus dan meskipun kesaksian mereka tidak sesuai, bagaimanapun mereka menghakimi Kristus tetapi Kristus menderita, namun dia tidak membuka mulutnya dan menyatakan kebaikan hatinya kepada kita. Kami juga tahu bahwa peperangan kita bukan dengan darah dan daging, tetapi peperangan rohani dengan musuh-musuh rohani dan senjata kita adalah rohani. Betapa baiknya hukum Tuhan dan belas kasihannya kepada umatnya sehubungan dengan pembunuh manusia sehingga dia mempersiapkan baginya tempat perlindungan, tempat melarikan diri dari pembalas darah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Esam, Tuhan Terima kasih, memberkati. Tuhan memberkati Anda. Pemirsa terkasih, kita belajar di episode hari ini bahwa orang-orang harus berperang untuk menikmati warisan mereka. Tuhan memberikan warisan atas dasar kasih karunia dan anugerah semata. Tetapi untuk menikmati warisan dan memiliki warisan, mereka harus berperang dan membebaskan negeri, agar kemudian mereka dapat menikmatinya. Sekarang kita diberkati dengan setiap berkat rohani di tempat surgawi di dalam Kristus. Dan ini adalah sebuah prinsip kasih karunia yang mutlak. Tetapi untuk menikmati berkat-berkat ini, dan untuk mendapatkan bagian terbesar dari menikmati berkat-berkat ini, kita harus masuk ke dalam peperangan. Itu adalah peperangan rohani. Jadi iblis dan para penolongnya ingin mencegah kita mencapai untuk menikmati berkat-berkat ini. Mereka menghalangi jalan kita, apa yang membuat kita tersandung. Apa yang menghalangi kita dari berlari dan berjalan, mereka menajiskan pikiran kita, memecah belah pikiran kita. Kita harus memegang pedang yang adalah firman Tuhan. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus bertarung dan bersaing dalam peperangan rohani. Tidak ada musuh darah dan daging, melainkan melawan pasukan roh kejahatan di tempat surgawi. Kita harus membebaskan setiap tempat dan warisan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk menikmatinya. Dan jika kita melakukan itu, kita akan menikmati kebaikan surga selama kita masih di bumi. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.